قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat, baik itu nikmat hidayah, nikmat taufik, sebuah kekuatan untuk beramal, melakukan ketaatan, kebaikan yang mendekatkan diri kita ke surga Allah Jalla Jalaluh. Kita berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama belajar memperbaiki keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Sebagaimana yang antum tahu bersama, insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan membahas satu kitab yang penting untuk dipelajari. Kita akan belajar tafsir Al-Quran yang kita ambil dari kitab Tafsir Muyassar, tafsir ringkas untuk mentadaburi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Quran. Kita tahu bersama teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, Allah Jalla wa ala turunkan Al-Quran kepada manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain untuk ditadabur dan diamalkan. Sebuah kitab yang penuh dengan keberkahan, di dalamnya berisi petunjuk yang dibutuhkan oleh manusia. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi, direnungi, dipahami ayat-ayat Al-Quran, waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kita tahu bersama, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, di antara isi kandungan Al-Quran, di dalamnya berisi tentang kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu. Ada umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, dan ada umat-umat yang Allah Jalla wa ala muliakan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah yang kami ceritakan di dalam Al-Quran wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain kami sebutkan kisah-kisah tersebut
ma nusabbitu bihi fuadak, untuk meningkatkan keimananmu, untuk meneguhkan keimananmu. Maka ini ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk kita tadaburi, kita pahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kita akan belajar tafsir Al-Qur'an, dan tafsir itu tersendiri, jemaah sekalian, tafsir itu sendiri definisinya apa? Tafsir itu, kalau kita melihat definisi para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan tafsir itu adalah bayanu ma'anil Qur'an. Secara istilah, tafsir itu adalah bayan, penjelasan ma'anil Qur'an, tentang ayat-ayat Al-Qur'an, makna-makna Al-Qur'an. Ini tujuan kita belajar tafsir. Dan insyaallah kita akan belajar tafsir Al-Qur'an dari juz ammah, juz 30. Kenapa teman-teman sekalian kita ambil pembahasan ini tentang juz ammah, juz ke-30 di dalam Al-Quran? Pertama, juz ammah ini adalah surat-surat yang kebanyakan dibacakan oleh para imam. Setiap hari kita mendengarkan para imam membacakan surat-surat juz 30, surat-surat pendek. Ya. Maka seorang muslim muslimah harus tahu apa yang dibaca oleh imam tersebut, tidak lain untuk menambah rasa khusyuk kita di dalam sholat. Kebanyakan kita ini ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, sering kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek, juz ammah, tapi kebanyakan dari kita tidak paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh surat Al-Fatihah. Saya kasih buku nanti insyaallah. Saya lupa bawa buku hari ini. Siapa yang bisa sebutkan surat Al-Fatihah beserta maknanya? Di antara teman-teman. Nanti antum panitia tulis ya, yang berhak dapat buku. Insyaallah pertemuan selanjutnya saya kasih buku. Siapa bisa sebutkan surat Al-Fatihah beserta maknanya? Kalau terlalu panjang surat Al-Fatihah, surat terpendek, Inna a'tainakal kautsar. Siapa yang bisa sebutkan ayatnya dan maknanya? Ini kan surat favorit, surat yang kebanyakan kita suka ini. Kalau dibacakan oleh imam, alhamdulillah. Tapi kalau dibacakan surat Al-Baqarah, pada batuk. Siapa yang bisa sebutkan Inna a'tainakal kautsar, ayatnya dan terjemahannya? Tidak ada yang bisa? Ada yang tahu? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini surat yang sering kita dengarkan. Tapi surat Al-Fatihah bisa? Antum bisa surah Al-Fatihah? Nah itu kan. Oke, yang paling panjang jenggotnya siapa? Oke, antum bisa sebutkan surat Al-Fatihah beserta artinya? Nah, bisa? Bisa? Oke, sebutkan. Oke. Oke. Artinya? Baik, penguasa hari pembalasan. Oke, raja di hari pembalasan.
Setelahnya apa? Jangan bilang lupa. Jangan bilang Allahu a'lam. Setelah itu. Setelahnya apa? Nah, setelahnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu? Oke, Masya Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Oke, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikan nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, nanti catat 2 orang ini, insyaallah kita kasih hadiah pertemuan selanjutnya. Ini teman-teman, ini surat-surat yang sering kita dengarkan di dalam sholat-sholat kita, dalam sholat 5 waktu yang setiap hari kita kerjakan. Kedua, juz amma ini kan adalah juz 30 yang banyak dihafal oleh anak-anak. Kan begitu? Pertanyaannya, siapa yang hafal juz 30, juz amma? Nanti kasih hadiah lagi. Siapa yang hafal juz amma? Siapa yang hafal juz 30? Nanti kita kasih hadiah. Enggak usah, jangan takut ria. Takut ria itu kalau yang antum hafal 30 juz. Ya, kalau juz 30 ya biasa itu. Anak-anak saja hafal juz 30. Kalau 30 juz, itu luar biasa. Mungkin antum menjaga hati, oke, tawadhu tidak jadi masalah. Tapi kalau juz 30 kan banyak dihafal sama anak-anak. Ada yang hafal juz 30 di sini? Ada? Oke, 1 orang. Yang lain? Oke, kita berusaha ya belajar menghafal ayat-ayat Al-Quran. Minimal sebisa mungkin antum jangan mati kecuali hafal juz 30. Mati membawa hafalan juz 30. Silakan seperti itu. Kita ini hidup di dunia. Berapa umur yang diberikan? Kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Itu umur anak Adam, 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun berusaha untuk kita menghafal ayat-ayat Al-Quran. Minimal juz 30 yang kita khatamkan, kita hafal. Kemudian kita pahami makna-maknanya, kita tadabburi, kita renungi. Karena sebagian besar kaum muslimin saat ini Al-Quran hanya dijadikan sebagai bacaan tok saja, tanpa ada tadabbur, tafakkur, tafahum. Itu jarang. Orang membaca Al-Quran itu sudah bagus, dia sudah dapat pahala. Tapi tujuan kita membaca Al-Quran itu untuk apa? Bisa kita pahami. Dan kita pelajari tafsir Al-Quran, bayan ma'anil Quran, penjelasan makna-makna Al-Quran, tujuannya untuk apa? Kita amalkan. Kan begitu. Sebagian besar seperti itu kita dapati kaum muslimin yang mereka menjadikan Al-Quran itu cuma sekedar bacaan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qira'ati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin. Seorang yang membaca satu ayat, dia pelajari satu ayat dengan maknanya, dengan tafsirnya, itu lebih baik daripada ada orang yang menghatamkan Al-Quran tapi tidak dipahami, tidak ditadaburi, tidak direnungi. Masih lebih baik satu orang yang membaca ayat Al-Quran, satu orang yang membaca satu ayat Al-Quran, kemudian dia pelajari tafsirnya. Itu masih lebih baik, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, daripada orang baca Al-Quran, sering menghatamkan Al-Quran, tapi tidak dipahami makna-maknanya.
Kan kita sering dapati di masjid-masjid kan ada tadarusan. Sebenarnya bagus, dia membaca Al-Quran bagus. Tapi masalahnya cuma tadarus. Itu masalahnya. Tidak dipahami, tidak dibaca tafsirnya. Masih mendingan kita yang belajar satu ayat. Kita pahami maknanya. Daripada kita khatamkan, berbondong-bondong kita berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Allah satu pekan kita khatamkan Al-Quran, tapi kita tidak baca tafsirnya. Masih lebih baik satu orang yang membaca ayat Al-Quran, dia pahami maknanya. Itu penting jamaah sekalian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sering saya sampaikan di majelis-majelis saya kepada teman-teman sekalian, untuk sebisa mungkin di rumah kita itu ada tafsir Al-Quran. Oke, pertanyaannya, siapa yang di rumahnya punya tafsir Al-Quran? Saya kasih hadiah. Catatan yang ini beliau satu-satu. Siapa yang punya tafsir Al-Quran di rumah? Oke, satu, tulis. Antum? Oke, tulis satu lagi. Siapa lagi? Antum punya tafsir? Tafsir apa? Bukan terjemahan, tafsir. Tafsir apa? Tafsir apa? Kan tafsir banyak. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Miyassar, tafsir yang berjilid-jilid. Masya Allah. Ulama antum kalau begitu, Masya Allah. Siapa lagi? Nanti kita kasih hadiah. Yang punya tafsir di rumahnya. Penting ya, penting kita punya tafsir di rumah. Kita baca satu ayat, kemudian kita buka tafsirnya. Itu masih lebih baik daripada apa? Cuman sekedar kita menghatamkan Al-Quran tanpa kita tadaburi, tafakuri, kita renungi ayat-ayatnya. Nah, teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi insya Allah kita akan mempelajari tafsir juz 30 juz Ammah. Dan juz Ammah ini kebanyakan surat-suratnya itu berbicara tentang hari kiamat. Kebanyakan ayat-ayat di dalam surat juz Ammah itu berbicara tentang hari pembalasan, hari kebangkitan. Dan juz Ammah ini teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalamnya juga terdapat surat-surat yang kebanyakan makkiyah, bukan madaniyah. Kebanyakan makkiyah walaupun ada madaniyah. Apa itu surat-surat makkiyah, surat-surat madaniyah atau ayat-ayat makkiyah, ayat-ayat madaniyah? Surat-surat makkiyah atau ayat-ayat madaniyah, surat-surat makkiyah atau ayat-ayat makkiyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Itu disebut dengan apa? Surat-surat makkiyah atau ayat-ayat makkiyah. Surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Adapun surat-surat madaniyah atau ayat-ayat madaniyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum harus tahu, di dalam satu surat terkadang ada ayat-ayat makkiyah, ada ayat-ayat madaniyah. Di dalam satu surat itu terkadang ada ayat-ayat makkiyah, ada ayat-ayat madaniyah. Contoh dalam surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu kebanyakan ayat-ayat dalam surat Sabbihisma Rabbikal A'la itu ayat-ayat makkiyah. Tapi ada satu ayat dalam surat Sabbihisma Rabbikal A'la dia masuk ayat madaniyah. Apa itu? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan zakat. Padahal syariat zakat itu turun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, gitu ya. Jadi surat-surat makkiyah sekali lagi adalah surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun surat-surat madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan dalam satu surat terkadang ada ayat-ayat makkiyah dan ada ayat-ayat
Madaniyah. Jadi surat-surat Makkiyah, surat-surat Madaniyah itu bukan berkaitan dengan tempatnya. Karena kita dapati ada ayat yang dia ayat Madaniyah tapi turunnya di Mekah. Contoh ayat terakhir, ayat yang terakhir diturunkan di dalam Al-Quran. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, hari al-yawma akmaltu lakum dinakum, dalam surat apa itu? Surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Islam sudah sempurna dan telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini turunnya di mana? Turunnya di mana? Di Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji pertama dan haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya melaksanakan satu kali. Melaksanakan haji sebanyak satu kali saja, Hajjatul Wada', haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah di Mekah. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Tapi ini kan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya disebut ayat Madaniyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Hajjatul Wada' di padang Arafah, Nabi kan memberikan pesan-pesan untuk kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Nabi katakan, ittaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shallu khamsakum. Yang kedua, jaga salat 5 waktu. Nabi ingatkan di padang Arafah, shallu khamsakum, jaga salat 5 waktu. Wa sumu syahrakum, jaga puasa di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, tunaikan zakat, keluarkan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kalian. Wa atibu umara'akum, di padang Arafah di hari yang penuh dengan kemuliaan, Nabi ingatkan taati pemimpin-pemimpin kalian. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah, salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mentaati pemimpin-pemimpin. Apa setelahnya kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. Ini amalan-amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di padang Arafah, yang Allah turunkan ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi syahidnya ayat ini dikatakan oleh para ulama adalah ayat apa? Madaniyah, walaupun dia turun di mana? Di Arafah di Mekah. Jelas ya, teman-teman sekalian? Oke, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam hamba-hambanya yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Apa ancaman Allah Jalla wa'ala terhadap hamba-hamba yang tidak mau mempelajari tafsir Al-Quran? Bagi orang-orang yang tidak mau merenungi, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kata Allah di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, dalam surat Muhammad ayat yang ke-24. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah mereka tidak merenungi ayat-ayat Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati-hati mereka sudah terkunci, hati-hati mereka sudah mati, tidak ada kekuatan iman, tidak ada cahaya iman lagi di dalam hati mereka. Kalau kita tidak ada keinginan untuk mempelajari Al-Quran, jamaah sekalian, yang ini merupakan sebaik-baik ucapan kalamullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama, bid'ah. Dan bid'ah sesat
dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Allah mengancam jemaah sekalian, siapa yang tidak mau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, hati-hati, Allah akan kunci hati tersebut. Waliyadzubillah. Kalau Allah sudah kunci hati ini jemaah sekalian, siapapun yang ingin menyampaikan nasihat tidak akan memberikan pengaruh. Artinya sudah tertutup hidayah. Sudah tertutup hidayah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bersemangat untuk mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Kita akan mulai dari juz 30 dan surat pertama dalam juz Amma ini adalah surat An-Naba, dimulai dari ayat Amma yatasaalun. Makanya disebut juz Amma. Kenapa disebut juz Amma? Karena dimulai dari ayat Amma yatasaalun. Dan surat An-Naba ini teman-teman sekalian termasuk surat Makkiyah. Ayat-ayatnya kebanyakan berbicara tentang hari kebangkitan, hari pembalasan. Yang ini diingatkan oleh Allah Jalla wa Ala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasul melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan mulai dari surat An-Naba, surat yang ke-78 atau surat pertama dari juz 30. Saya berharap antum bawa Al-Qur'an, ya, antum bisa buka ayat yang kita baca, ya, minimal ada Al-Quran lah, ada mushaf. Kalau tidak ada mushaf, minimal ada apa? Ada handphone, dan alhamdulillah ada aplikasi Al-Quran di dalamnya. Antum silakan buka aplikasi Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang ini jemaah sekalian, kita ini dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Handphone yang kita miliki sekarang ini luar biasa. Di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat. Bisa kita download aplikasi Al-Quran, bahkan ada terjemahan. Bahkan Masya Allah, lebih hebat dari itu teman-teman sekalian, kita dapati saat ini ada aplikasi Al-Quran yang di dalamnya berisikan apa? Tafsir. Ada tafsir Muyassar, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir As-Sa'di. Masya Allah, tinggal dari kita memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Jemaah sekalian, dan ingat, antum, apa yang antum miliki saat ini dari handphone antum, gadget antum, itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa antum gunakan handphone tersebut? Semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan dipertanyakan tentang apa yang Allah berikan kepada kalian dari nikmat-nikmatnya. Oke, teman sekalian, jadi siapkan Al-Qur'annya. Yang tidak punya mushaf Al-Qur'an, buka aplikasi Al-Qur'an di handphone antum. Kita akan belajar bersama, karena ini bukan ceramah biasa. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan ceramah biasa. Kita ini sama-sama belajar. Tujuannya apa? Untuk sama-sama meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Jalla wa Ala. Kita sekarang sudah di penghujung tahun. Di akhir tahun kita sudah mau masuk 2000 berapa? 2021. Terus antum tidak mau muhasabah? Tidak ada introspeksi diri. Waktu-waktu yang antum sudah lalu, yang kita sudah lalui, dengan apa kita isi waktu-waktu tersebut? Tahun 2020 yang mau habis ini, harus ada yang kita tanyakan pada diri kita. Apakah saya sudah hatamkan juz 30? Nah, itu kan pertanyaan pertama. Saya sudah belajar tafsir Al-Quran? Saya sudah hafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Sudah ya? Oke, semua punya mushaf. Antum buka surat An-Naba, surat ke-78 atau surat pertama dari juz Amma, dan ini adalah surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah
ke kota Madinah. Sudah ya? Oke. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi surat An-Naba ini jumlah ayatnya semuanya ada 40 ayat. Dan ini adalah ayat-ayat Makkiyah. Sekali lagi, ayat-ayat Makkiyah artinya ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kita akan baca ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan firman-Nya, amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Ayat ini jamaah sekalian, Allah Jalla wa Ala turunkan sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka bertanya-tanya tentang isu-isu yang beredar di kota Makkah ketika itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an, untuk mengingatkan kembali orang-orang musyrik bahwasanya di sana ada hari pembalasan, hari kebangkitan. Makanya mereka bertanya-tanya, amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Kemudian Allah jawab, anin naba'il azim, tentang berita yang agung. Apa berita yang agung tersebut yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berita yang agung itu adalah Al-Qur'an, yang di dalamnya berisi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya berisikan tentang berita-berita tentang hari akhir, tentang hari kebangkitan, tentang hari pembalasan, yang ini diingkari oleh orang-orang musyrik ketika itu. Jadi orang-orang musyrik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, maka orang-orang musyrik ketika itu sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik ketika itu bukan sebagaimana yang kita pahami orang-orang ateis, tidak. Mereka percaya, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka ragu tentang satu perkara, tentang hari kebangkitan. Makanya ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa Al-Qur'an, anin naba'il azim, berita yang agung, Nabi ingatkan tentang hari kebangkitan, tentang hari pembalasan. Makanya jadi buah bibir mereka, siapa dia ini? Muhammad mengingatkan tentang hari kebangkitan. Mungkinkah kita dikembalikan lagi? Ketika kita sudah menjadi tulang belulang, mungkinkah kita dikembalikan? Makanya alladzi hum fihi mukhtalifun, setelahnya ayat yang ketiga, tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tentang apa itu hari kebangkitan? Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, orang-orang musyrik ketika itu mereka percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya. Kalau kita bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menghidupkan, mematikan, mereka akan katakan Allah. Dalilnya apa teman-teman sekalian? Surat Luqman. Catat surat Luqman ayat yang ke-25. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Allah berfirman, kalau sekiranya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Sungguh benar-benar mereka akan katakan Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan dua huruf penegasan. Kalau kita belajar bahasa Arab, la yaquluna Allah, di sini Allah gunakan harfut ta'kid, lamut ta'kid dan nunut taukid. Dua huruf penegasan. Kalau kita mau terjemahkan, sungguh-sungguh, benar-benar, betul-betul mereka akan katakan Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki,
Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat. Itu keyakinan orang-orang musyrik. Makanya jemaah sekalian, antum harus tahu, ketika mereka menyembah patung-patung yang ada di Mekah, di sekitar Ka'bah, hakikatnya mereka itu tidak minta sama patung-patung tersebut. Antum jangan bayangkan mereka itu sembah patung. Tidak. Antum jangan bayangkan orang-orang musyrik ketika itu meminta rezeki dari patung, tidak dari berhala. Berhala yang mereka sembah, tidak jamaah sekalian. Karena orang-orang musyrik tahu dan yakin yang memberikan rezeki Allah, yang menghidupkan, mematikan Allah. Tapi kenapa mereka datang ke berhala-berhala itu jamaah sekalian? Mereka jadikan patung-patung itu, berhala-berhala tersebut sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan itu kesyirikan. Kesyirikan. Mereka jadikan wasilah ini karena mereka anggap ini orang-orang soleh yang bisa mengantarkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bersamaan dengan itu Allah katakan itu kesyirikan. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman kita ini itu lebih parah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang musyrik mereka yakin yang mengatur alam semesta ini Allah. Tapi kita kaum muslimin saat ini ada sebagian mengatakan ada sebagian wali-wali Allah yang mengatur alam semesta ini. Waliyadzubillah. Lebih kufur daripada kekufuran orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Apalagi dengan keyakinan sebagian orang, ya sebagian kaum muslimin di daerah kita ini berkeyakinan bahwa Gorontalo ini dijaga oleh wali-wali Allah. Ini kesyirikan. Lebih parah daripada kesyirikan di masa Rasulullah SAW. Makanya belajar tauhid, belajar akidah yang benar. Orang musyrik saja yakin yang menjaga alam semesta, yang mengatur alam semesta itu mereka benar-benar katakan Allah, bukan makhluk, bukan wali-wali, bukan orang soleh, bukan. Jadi salah, keliru kalau kita berkeyakinan yang menjaga Gorontalo ini wali-wali Allah, orang-orang soleh. Salah itu. Ada berapa wali itu? Ada 4 wali katanya yang menjaga Gorontalo ini. Ini semua kesyirikan. Kesyirikan. Ada 4 wali katanya ya. Itu kesyirikan. Nggak boleh. Kesyirikan jamaah sekalian. Makanya belajar tauhid, belajar akidah, perbaiki akidah, perbaiki. Orang-orang musyrik tahu. Makanya tidak heran kita dapati sebagian orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW, kebanyakan tuh nama mereka Abdullah hamba Allah, Abdullah hamba Allah, Abdullah hamba Allah. Karena mereka tahu yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang menciptakan mereka Allah. Dan sebelumnya kan ada agama yang dibawa oleh nenek moyang mereka, siapa? Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Kan rata-rata Quraisy itu kan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, kakek mereka. Abu Jahal, Abu Lahab, ya siapa lagi? Abu Talib, penentang dakwah Nabi SAW. Abu Jahal, Abu Lahab itu keturunan Quraisy kan? Mereka itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Cuman mereka tidak dapat hidayah. Ini juga jadi pelajaran bahwa tidak semua ya yang masuk pada keturunan Rasulullah SAW dapat jaminan masuk surga. Karena nasab itu bukan jaminan. Karena banyak juga keluarga-keluarga Nabi SAW yang tidak beriman kepada Nabi, yang mati di atas kekufuran. Contoh paman beliau siapa? Abu Talib. Jadi jangan merasa bangga dengan apa? Dengan nasab. Oh saya ini Habib, saya ini keturunan Nabi. Anda tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan Anda. Allah dan Rasulnya tidak mengabarkan Anda sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amma yatasa'alun.
Tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang agung. An-naba, surat An-naba. An-naba itu artinya apa? Berita kan? Berita. Makanya Nabi summiyan nabiyyun nabiyyan li'annahu yukhbiru anillahi tabaraka wa ta'ala. Kenapa Nabi itu dinamakan Nabi? Karena Nabi itu mengabarkan. Makanya naba itu artinya berita. Kan begitu? Nabi itu artinya apa? Mengabarkan apa yang dikabarkan oleh Allah kepadanya berupa wahyu Al-Quran. Makanya disebut Nabi dari kata-kata itu. Ya, makanya belajar bahasa Arab, Masya Allah. Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Supaya betul-betul sholat kita itu berkualitas. Ketika imam membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu rasa khusyuk itu Masya Allah, langsung bergetar hati itu. Karena antum tahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berhak untuk mendapatkan segala pujian, sanjungan. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia tidak berhak. Itu akan membangkitkan apa ya? Keimanan kita, cahaya keimanan, Masya Allah. Langsung bergetar hati itu ketika mendengarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia pengasih, penyayang. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Dia Ar-Rahmanir Rahim, masih terbuka pintu tobat untuk kita. Masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Kayaknya antum sudah lihat waktu ini untuk adzan ya. Ya, sudah adzan ya. Ini rata-rata saya lihat, perhatikan jam ini. Sudah adzan. Sudah adzan ya? Sudah. Oke, kita adzan dulu ya. Sudah adzan? Oke, sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan baca apa yang disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Muyassar. Di sini penulis menyebutkan an ayyi syai'in yas'alu ba'du kuffari Quraisyin ba'dha, tentang apa sebagian dari orang-orang kafir Quraisy bertanya-tanya kepada sebagian yang lainnya. Yatasaaluna anil khabaril 'azim sya'an, mereka bertanya-tanya tentang sebuah berita, kabar yang sangat agung yang tadi Al-Quran kita sebutkan, yang di dalamnya berisi tentang petunjuk hari kebangkitan, hari pembalasan. Wa huwal Qur'anul azim, dan dia adalah Al-Qur'anul azim, Al-Quran yang agung, yang mulia. Alladhi yunabbi anil ba'th alladhi syakka fihi kuffaru Quraisyin wa kadzabu bihi. Yang di dalam Al-Quran itu terdapat apa? Tentang kabar hari kebangkitan yang orang-orang kafir Quraisy itu ragu-ragu. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih di dalamnya. Sebagian dari mereka ada yang mendustakannya, sebagian mereka ada yang beriman di kaum muslimin, sebagian dari mereka ada yang ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Ketika orang-orang musyrik itu mendustakan hari kebangkitan, ragu-ragu mereka. Mana bisa, kita ini sudah jadi tulang belulang. Mana mungkin kita mau dibangkitkan kembali? Makanya Allah tegaskan, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Tidak, kata Allah, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian Allah tegaskan lagi sekali lagi, tidak, saya'lamun, mereka betul-betul akan mengetahuinya. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Di kitab Tafsir Muyassar ini dikatakan, mal amru kama yaz'umu haula il musyrikun.
Saya'lamu haula'il musyrikuna aqibata takdzibihim wa yadhhar lahum ma Allahu fa'ilun bihim yaumal qiyamah thumma sayata'akkadu lahum dzalik wa yata'akkadu lahum sidqa ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani wal ba'ts wa hadha tahdidun wa wa'idun lahum. Dikatakan dalam tafsir Al-Muyassar ini, perkaranya bukan seperti yang disangkakan oleh orang-orang musyrik, yang diklaim oleh orang-orang musyrik. Mereka akan tahu akibat dari kedustaan mereka. Mereka akan melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap mereka di hari kiamat nanti. Kemudian mereka akan meyakininya, meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan kabar kebangkitan. Dan ini adalah ancaman dan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi apa jemaah sekalian? Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa betul-betul mereka akan lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membalas dari apa yang mereka dustakan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan lihat dan saya yakin-yakinnya mereka akan menyesal. Yang Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian gambarkan kepada kita, yang Allah kabarkan kepada kita bagaimana bentuk penyesalan mereka. Setelah mereka yakin, mereka tahu bahwa di sana ada hari pembalasan, ada hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-15, yubassarunahum, mereka akan saling melihat. Lihat bagaimana pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Yubassarunahum, mereka akan saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Di hari itu teman-teman sekalian, ketika mereka mendapatkan siksaan, ketika siksaan itu diperlihatkan kepada mereka, maka mereka itu berharap ketika itu ada tebusan dari siksaan tersebut. Mereka berangan-angan berharap anak-anak mereka ketika hari itu dijadikan sebagai tebusan untuk menembus diri-diri mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibatihi wa akhi. Mereka berharap istri mereka, saudara-saudara mereka menjadi tebusan dari apa yang mereka dapatkan berupa siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fasilatihi allati tuwi, keluarga-keluarga mereka yang dahulu senantiasa melindungi mereka, sayang kepada mereka, selalu sanjung kepada mereka. Di hari kiamat nanti mereka berharap keluarga-keluarga ini menjadi tebusan. Kemudian kata Allah, wa man fil ardi jami'an, bahkan lebih hebat dari itu, semua makhluk yang ada di bumi itu mereka berharap, berangan agar menjadi tebusan untuk mereka. Supaya mereka selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, kalla, tidak. Hari ini tidak ada lagi amalan. Hari ini hanya ada pembalasan. Pembalasan tentang apa yang kita amalkan ketika di dunia. Cuman itu, tidak ada lagi amalan. Di saat ini, di dunia ini jamaah sekalian, amalun bila hisab. Sekarang waktunya untuk beramal, tidak ada hisab. Tapi godan besok di hari kiamat, hisabun bila amal. Besok hari pembalasan tidak ada lagi amalan. Kata Allah, kalla innaha ladha, itulah neraka yang apinya itu menyala-nyala. Tidak ada lagi hari untuk beramal. Hari penyesalan jamaah sekalian. Tidak ada lagi. Apa yang kita mau harapkan? Mau kembali ke dunia, tidak ada lagi. Kalaupun mau dikembalikan ke dunia, tidak mungkin dia mau beramal. Makanya teman-teman sekalian, hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kehidupan dunia ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita isi waktu-waktu yang ada ini dengan ketaatan kita kepada Allah,
Jalla wa ala. Kemudian jemaah sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan alam semesta. Ini paragraf selanjutnya. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Alam naj'alil arda mihada. Allah ingatkan kepada kita tentang penciptaan alam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Bumi ini Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan untuk kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini dengan sempurna, Masya Allah, Allah siapkan segala fasilitas untuk hamba-hambanya. Makanya itu disebut dengan mihada, mumahada, mahda. Sudah disiapkan. Bukan Allah ciptakan begitu, tapi Allah ciptakan semua fasilitas yang kita bisa manfaatkan di dalamnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang telah ciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini untuk kita manfaatkan. Makanya jemaah sekalian, dari alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini kan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang antum lihat ini, yang terhampar ini dengan sempurna, ini Allah jadikan untuk hamba-hambanya, untuk dimanfaatkan. Maka kita sebagai seorang muslim muslimah yang beriman kepada Allah, untuk menjaga nikmat ini jangan pernah melakukan kerusakan di dalamnya. Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala ba'da islahiha, setelah Allah ciptakan bumi ini dengan baik, setelah Allah perbaiki bumi ini dengan baik, setelah Allah berikan segala fasilitas untuk kalian. Jangan kata Allah wala tufsidu fil ard. Jangan sekali-kali antum buat kerusakan. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana cara kita membuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala? Pertama, seorang muslim membuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala ya dengan merusak fasilitas yang ada. Merusak fasilitas yang ada. Dia merusak lautan, merusak sungai-sungai, bangunan-bangunan yang ada. Makanya dalam Islam demonstrasi itu diharamkan, unjuk rasa itu diharamkan. Tidak boleh demonstrasi, haram hukumnya. Kenapa? Itu merusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bakar-bakar ban, fasilitas yang ada dihancurkan, itu termasuk merusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Antum buang sampah sembarangan, hati-hati, itu bisa merusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya Islam. Kalau orang belajar Islam, maka insya Allah kita ini akan hidup damai. Buang sampah sembarangan dilarang di dalam Islam. Kenapa? Bisa merusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Adanya banjir-banjir kan? Itu disebabkan apa? Adanya apa? Sampah-sampah kan? Ya. Kaum muslimin yang agamanya amburadul, dia buang sampah sembarangan. Di jalan-jalan dia buang sampah. Makanya orang yang sudah ngaji, dia selalu menjaga kebersihan. Dia buang sampah pada tempatnya. Karena dia tahu Allah melarang merusak buminya. Yang kedua, bentuk perusakan bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Ini lebih parah ini. Kita merusak bumi Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Dengan akidah-akidah yang menyimpang. Dengan perkara-perkara yang itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, semua yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu datangnya dari orang-orang di luar Islam, ingat itu merusak. Apalagi dalam perkara keyakinan, perayaan-perayaan mereka, adat istiadat mereka, gaya hidup mereka, penampilan mereka, ini merusak kaum muslimin.
Makanya diharamkan ikut serta di dalam meramaikan tahun baru. Haram hukumnya. Haram. Sekali lagi saya ingatkan, perayaan tahun baru haram hukumnya. Kenapa? Di dalamnya terdapat berbagai macam kemungkaran. Dari khomarnya, perzinahannya, kesyirikannya. Karena pada hari itu azab Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Makanya kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Hati-hati kalian, jauhi musuh-musuh Allah pada perayaan-perayaan mereka. Siapa? Perayaan-perayaan Yahudi dan Nasrani. Di tahun baru ada trompet, yang itu kata Nabi, huwa min amril yahud, itu tradisi orang-orang Yahudi. Di tahun baru ada kembang api, itu tradisi orang-orang Majusi penyembah api. Ada lonceng-lonceng, wa min amrin nasara, kata Nabi, itu tradisi adat istiadat orang-orang Nasrani. Yang kata Nabi SAW, khaliful yahud, khaliful nasara, khaliful musyrikin, khaliful majus. Nabi perintahkan kita selisihi orang-orang Yahudi, selisihi orang-orang musyrik, selisihi orang-orang Nasrani, selisihi orang-orang Majusi penyembah api. Itu terkumpul di tahun baru, jamaah sekalian. Apalagi mengucapkan selamat Natal. Ini lebih parah lagi. Ini sebuah kemungkaran yang besar. Yang kata Allah di dalam Al-Quran, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Orang-orang itu yang mereka katakan Allah itu punya anak. Jadi ketika seorang muslimah mengucapkan selamat Natal, secara tidak langsung dia katakan selamat Isa itu adalah anak Tuhan. Itu bentuk pengakuan dia. Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Padahal Nabi Isa alaihissalam dalam keyakinan orang-orang Islam, beliau adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau manusia biasa. Beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mengucapkan selamat Natal, itu seakan-akan dia mengatakan selamat Nabi Isa adalah anak Tuhan. Wa qalu ittakhadha rahman walada laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan kemungkaran yang besar. Takadu samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit ini, kata Allah, yang begitu luasnya ini hampir-hampir pecah. Wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir bumi dan gunung-gunung itu hancur. Dengan ucapan anda'u lirahmani walada, dengan ucapan mereka katakan Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirahmani ayattakhidha walada, maka mustahil Allah itu punya anak. Maka ini harus kita jaga, jamaah sekalian. Kita tidak boleh tasyabuh, meniru-niru orang-orang di luar Islam. Tidak boleh, haram hukumnya. Kita ini sering baca apa? Surat Al-Fatihah. Cuman masalahnya kita tidak pahami surat Al-Fatihah itu. Salah satu konsekuensi ucapan kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, yang engkau beri petunjuk hidayah dari para nabi, para rasul, manusia-manusia terbaik setelah mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, suhada, salihin, jalannya mereka. Setelah itu apa kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Setelah itu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa? Yahudi. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa? Nasrani. Konsekuensi dari ucapan ini, jamaah sekalian, bahwa kita minta kepada Allah, kita jangan sampai kita mengikuti tradisi adat istiadatnya mereka, orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah, dan adat istiadat tradisi orang-orang Nasrani yang tersesat, kata Allah. Itu kan konsekuensinya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Masalahnya kita tidak belajar tafsir.
Kita tidak tadaburi, kita tidak pahami ayat-ayat Al-Quran. Di situ masalahnya. Sehingga seorang muslim muslimah bermudah-mudahan di dalam mengucapkan selamat Natal. Bukan kita benci dengan mereka, kita tidak musuhi mereka. Bahkan Islam ini menjaga darah mereka, menjaga darahnya orang-orang kafir yang tidak boleh kita tumpahkan. Bentuk toleran kita biarkan mereka beribadah di tempat peribadatan mereka, kita tidak ganggu mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku dan akidahku. Jangan ganggu gugat akidahku. Ini prinsip di dalam beragama, teman-teman sekalian. Yang doa diajarkan, yang salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini diamalkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku meminta kepadamu keimanan yang tidak lepas dari diriku. Jangan sampai jemaah sekalian iman ini lepas. Dengan apa? Dengan satu kalimat yang keluar dari lisan kita. Jangan sampai seperti itu. Wa na'iman la yanfad. Ya Allah, aku meminta kepadamu sebuah nikmat yang tidak pernah habis. Jangan sampai putus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, aku minta satu ya Allah, agar aku bisa bersama Nabimu sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi yang kekal abadi. Tapi intinya kita minta keimanan itu jangan sampai lepas dari diri kita. Dengan ucapan-ucapan dari kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita, jemaah sekalian. Itu yang kita minta. Ini prinsip beragama. Di akhir tahun teman-teman sekalian, harusnya kita muhasabah. Di akhir tahun ini kita muhasabah. Untuk apa kita ikut serta dalam perayaan-perayaan yang itu tidak menambah keimanan ketakwaan kita, justru mendatangkan murka Allah? Harusnya kita muhasabah. Kita akan masuk 2021. Apa persiapan bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Harusnya seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, kullun nas yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia itu menuju hari esok. Dia berjalan menuju hari esok, jemaah sekalian. Hari yang telah berlalu tinggal dia muhasabah, tinggal banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diisi dengan ketaatan, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau waktu yang sudah berlalu diisi dengan kemaksiatan, dia istighfar, minta memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya Allah, semoga apa yang telah berlalu dari waktu-waktu yang aku lalui, Engkau berikan ampunan kepadaku ya Allah, dan perbaikilah waktu-waktu yang ada di hadapanku ya Allah. Kullun nas, setiap manusia itu dia berjalan untuk hari esoknya. Cuman masalahnya, kata Nabi, faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Ada orang-orang yang ketika dia berjalan untuk esok harinya, ada orang-orang yang membebaskan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia bebaskan dan apa dirinya? Dia bebaskan dirinya dari neraka Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang dia jerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dan hal-hal yang menafikan keimanan, menafikan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya yang kita lakukan di akhir tahun, muhasabah, introspeksi diri. Tahun 2021, apa target kita? Oke, target saya tahun 2021, saya hatamkan juz amma, saya harus hafal juz 30. Begitu seorang muslim. Kalau tidak ada perubahan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan, mati jo. Kan begitu, tidak ada manfaatnya dia hidup, mati saja. Seorang muslim itu harus ada cita-cita tertinggi dia. Apa itu? Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Biasanya ada air minum. Semua pasien berpoling. Administrasi. Tapi ada ulama yang membolehkan demo. Ya. Makanya menjadi pertanyaan menjadi pertanyaan. Mungkin kalau demo tentang penyelesaian undang-undang kita apa mungkin kita bisa pahami bahwa hanya tidak seperti itu. Makanya ulama. Tapi kalau demo tentang misalkan agama kita misalkan nanti kita diingatkan apa kita juga tidak wajib untuk Ya. Saya bisa agama dan menang kita tidak demo yang melakukan ini orang itu yang jadi pertanyaan. Ini yang agama dan kita demo. Itu jadi pertanyaan apa yang kita tidak bisa lagi. Ya. Ya, betul. Ya. Baik, jemaah sekalian, Masya Allah, pertanyaan yang bagus berkaitan dengan demonstrasi. Kita katakan teman-teman sekalian bahwa ini harus kita sepakati bersama ya. Demonstrasi produknya orang-orang di luar Islam. Pertama itu kita harus sepakati bersama. Bukan produk Islam. Produk orang-orang di luar Islam. Nah, kedua jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Al-Qur'an yang di dalamnya berisi petunjuk, telah mengingatkan kepada kita bahwa akan datang pemimpin-pemimpin yang atharoh, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya saja, tidak mementingkan rakyatnya. Namun bersamaan dengan itu teman-teman sekalian, kata Nabi, fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabar kalian sampai kalian bertemu denganku di surgaku. Wa in ukhidha maluk wa duriba dhuhruk. Bahkan sekalipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, Nabi katakan fasbiru, bersabar kalian, bersabar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita katakan sebagian orang-orang yang demo mereka menuntut keadilan. Cuman pertanyaannya jemaah sekalian, cara yang kita lakukan sudahkah benar sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada pemimpin, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Falyakhud biyadi, kata Nabi, ambil tangannya, nasihati dia 4 mata. Nasihati 4 mata dia. Datangi pemimpin kita, 4 mata kita berikan nasihat. Kalau ada utusan yang sebagai perwakilan kita untuk menyampaikan aspirasi kita, nasihat kita, alhamdulillah, sampaikan itu kepada pemimpin kita. Entah itu dengan cara kita kirim surat kepada pemimpin kita. Yang jelas kita memberikan nasihat 4 mata. Tidak mencaci maki, tidak menyebutkan keburukan-keburukan dia di hadapan kaum muslimin, di mimbar-mimbar. Tidak seperti itu. Mungkin kita dengar, Ustaz, bagaimana ada seorang yang dia menghinakan Al-Quran, dia menghinakan Islam, menghinakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan iya, seorang muslim harus marah.
Kalau tidak marah, pertanyakan keimanan dia. Cuman marah itu pun harus dikontrol jemaah sekalian, harus diatur, harus dibimbing. Marah-marah, tapi marah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tempuh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Siapa yang tidak marah? Muslim siapa yang tidak marah ketika Islam dihinakan, Al-Quran dilecehkan? Siapa yang tidak marah? Manusia terbaik, manusia yang kita sanjung selama ini, yang kita berharap Allah pertemukan kita di surga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak marah ketika beliau dihinakan? Siapa yang tidak marah? Cuman kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang terbimbing dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, kita menyikapinya dengan ilmu, bukan modal semangat. Yang kita khawatirkan, kalau cuman modal semangat, justru mudaratnya lebih besar, akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Di antaranya tertumpahnya darah kaum muslimin. Dan ingat, darah seorang muslim itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan darah seorang muslim itu lebih berharga, lebih mulia daripada Ka'bah. Lebih mulia daripada Ka'bah. Yang kita jaga adalah darah kaum muslimin. Oke, kita marah, tapi yang kita bisa lakukan saat ini, kalau kita bisa nasihati, alhamdulillah. Nasihat kita diterima, alhamdulillah. Nasihat kita ditolak, kewajiban kita telah kita laksanakan. Sudah, tugas kita cuma itu jamaah sekalian. Tinggal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, muhasabah, introspeksi diri. Kita selalu menuntut keadilan. Cuman pertanyaannya, antum sudah adil kepada Allah? Antum sudah adil kepada Allah? Banyak kaum muslimin saat ini tidak adil kepada Allah dalam masalah hak Allah. Banyak kaum muslimin saat ini melakukan kesyirikan kepada Allah, dan itu bentuk ketidakadilan mereka kepada Allah. Mereka tidak berikan hak Allah. Karena adil itu lawannya apa? Kezaliman. Dan zalim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mereka menempatkan ibadah yang harusnya kepada Allah, mereka berikan kepada makhluk yang lemah. Itu kan zalim. Itu tidak berbuat adil. Anda sudah berbuat adil kepada Allah, Anda sudah mentauhidkan Allah. Anda saja tidak berbuat adil kepada Allah, bagaimana Anda mau tuntut keadilan dari pemimpin Anda? Muhasabah, introspeksi diri. Introspeksi diri. Dan ingat janji Allah dalam surat An-Nur, surat An-Nur ayat 55. Catat itu. Itu janji Allah untuk orang-orang beriman. Antum catat surat An-Nur ayat 55. Kalau Anda beriman terhadap Al-Quran, Anda yakin dengan janji Allah ini. Surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Janji Allah untuk orang-orang beriman dan beramal saleh. Allah akan jadikan mereka berkuasa memimpin bumi ini, dunia ini. Allah akan teguhkan keimanan mereka. Allah akan kokohkan keimanan mereka. Cuman dua yang Allah minta. Apa itu? Syaratnya dua. Kalau dua ini dipenuhi, Allah akan datangkan pemimpin-pemimpin yang adil. Apa dua itu jamaah sekalian? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kata Allah, ya'budunani, mereka beribadah kepadaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beribadah kepadaku sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam syariatkan. La yusyrikuna bi syai'a. Dan yang kedua, syarat kedua yang Allah minta, mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, meninggalkan kesyirikan. Cuma dua ini yang Allah minta dari kita. Apa itu? Beribadah, ikhlas beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, dan tinggalkan kesyirikan. Cuma dua yang Allah minta. Kalau dua ini kita penuhi, janji Allah, Allah akan berikan kekuasaan kepada kaum muslimin. Saat ini kaum muslimin dihinakan karena kaum muslimin itu sendiri, karena mereka meninggalkan Allah Jalla Jalaluhu. Maka ini teman-teman sekalian yang harus kita muhasabah. Kita belajar saat ini.
tidak lain untuk kemakmuran negeri yang kita cintai, Indonesia, NKRI yang kita cintai sama-sama. Untuk kemakmuran negeri yang kita cintai, supaya Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Itu tujuannya. Karena majelis ilmu seperti ini ibadah yang Allah cintai. Di dalamnya kita membahas ayat-ayat, hadis-hadis Nabi untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Di dalam majelis ilmu ini jamaah sekalian, kita ajak manusia untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya majelis ilmu adalah ibadah yang sangat agung, yang dicintai oleh Allah. Karena kita mengingatkan manusia, mengajak manusia untuk mengenal Allah. Orang yang sudah lupa Allah, kita ingatkan kembali. Orang yang sudah meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingatkan kembali. Di sini ada hadis-hadis Nabi, yang dengan hadis-hadis tersebut kita akan mulia, kita akan mendapatkan kemenangan. Itu tujuannya jemaah sekalian. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, sekali lagi kita belajar untuk kemuliaan agama kita dan keberkahan negeri yang kita cintai. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Oh, ini ada pertanyaannya. Ustadz, apa benar bahwa tidak terlalu penting tentang manhaj, yang penting tauhid? Ya mas sekalian, manhaj itu metode di dalam beragama, dan itu penting di dalam agama kita. Manhaj itu metode di dalam beragama. Dia lebih umum daripada tauhid. Manhaj itu metode di dalam beragama. Bagaimana kita beragama dengan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dijabarkan oleh siapa? Para sahabat, tabiin, atba'u tabiin, generasi salafus saleh. Itu manhaj. Masuk di dalamnya tauhid. Kita belajar tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertanya ini tidak, orang yang berkata seperti ini tidak tahu manhaj. Orang-orang Khawarij, antum tahu siapa Khawarij? Teroris yang suka bom sana sini, itu Khawarij. Penampilan sama, jenggotan dia, tapi dia bom sana sini. Itu kan Khawarij, yang kata Nabi anjing-anjing neraka mereka itu. Teroris itu anjing-anjing neraka. Mereka itu belajar tauhid, tapi mereka menyimpang dari sisi manhaj. Mereka memahami Al-Quran tidak dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya orang-orang Khawarij itu, teroris itu, suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, suka mengkafirkan pemerintah, karena manhaj yang keliru, metode beragama yang keliru. Paham? Insyaallah ada waktu kita belajar manhaj. Ya, insyaallah kita akan belajar kaidah-kaidah meniti jalan salafus saleh, jalannya orang-orang yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله